Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa al-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Senantiasa kita haturkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena nikmat karunia dari Allah Azza wa Jalla kepada kita sangatlah banyak. Nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam yang sampai detik ini masih kita rasakan. Kemudian tidak kalah besar pula nikmat kita diberi bimbingan Allah Azza wa Jalla untuk terus di atas ketaatan dan terus jalan menuntut ilmu agama. Yang mana ma'asyiral muslimin, di zaman sekarang ini seorang lebih urgent, lebih darurat lagi, lebih membutuhkan lagi dari ilmu ini. Karena banyak orang di zaman sekarang mengatakan macam-macam. Tokoh mereka, iya kalau benar, tapi kalau salah kita ikuti, maka bisa jadi kita tersesat dikarenakan perkataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin, mari senantiasa kita semangat, terus semangat di dalam belajar agama ini, baik secara langsung seperti ini ataupun kajian-kajian online yang banyak jumlah, tidak terbatas. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimahullah, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau tentunya, para sahabat seluruhnya, dan juga orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Insyaallah akan kita jelaskan, lanjutkan di kajian rutin kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Pembahasan berikutnya akan kita bahas bab yang ke-10 dari kitab Thaharah, dan ini adalah bab terakhir dari rentetan pembahasan di kitab At-Thaharah. Kalau ini selesai, insya Allah akan kita masuk pembahasan di kitab yang baru, yaitu Kitabu As-Salat, kitab Salat. Jadi akan kita belajar selanjutnya hukum-hukum seputar salat, mulai dari keutamaannya, adzan iqamatnya, waktu-waktu salat, syarat-syarat, rukun-rukun dan seterusnya yang berkaitan dengan salat kita. Tapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu di bab ke-10 ini, fil haidhi wan nifas, yaitu bab yang membahas tentang haid dan nifas. Dari judulnya mungkin agak, loh kok kita belajar haid sama nifas sih? Bapak-bapak, mas-mas, kok perlu belajar haid dan nifas? Emang perlu? Kalau boleh dibilang iya perlu, akan wajib. Baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, mempelajari bab haid dan nifas, baik laki-laki atau perempuan, hukumnya wajib. Kalau perempuan jelas ini berkaitan dengan mereka. Tapi kalau bagi kita para laki-laki, mempelajari hukum seputar haid dan nifas ini karena akan kita butuhkan pasti. Karena ada perempuan-perempuan di sekitaran kita. Kalau enggak itu istri kita, anak perempuan kita, bibi kita, ponakan kita. Kalau ada sesuatu yang mereka bingung tentang hal ini, ya kita ini yang sudah pernah belajar,
sudah pernah sedikit tahu, kita sampaikan tentang haid dan nifas ini. Wa fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Total ada 7. Insya Allah akan kita usahakan selesai. Tapi sebelumnya kita dikenalkan dengan definisi dulu dari haid itu sendiri. Al-haidhu lughatan, kata haid secara bahasa itu artinya as-sailan, mengalir. Adapun secara syar'i, kalau ketemu lafaz haid di Quran Sunnah, maka tidak lain tidak bukan, maka artinya adalah damun tabi'id, damun tabi'atun wajibilatun. Itu darah. Jadi haid itu darah. Darah yang sifatnya alami akan keluar. Yakhruju min qa'ri rahim fi awqatin ma'lumatin. Darah ini keluar dari dalam rahim di waktu-waktu tertentu. Halas sihhatil mar'ah, tatkala perempuan itu dalam kondisi sehat. Min ghairi sababi wiladatin, bukan gara-gara melahirkan. Jadi ada beberapa poin definisi haid di sini. Yang pertama, haid itu darah. Karena kalau kita perhatikan cairan-cairan yang keluar dari perempuan itu total ada 8 jenis cairan. 3 berupa darah, 4 berupa selain 5 berupa selain darah. Ini haid termasuk yang ini, darah ini, yang berkaitan dengan sah tidaknya sholat, puasa dan seterusnya. Ya 3 ini saja, darah ini, darah haid, darah nifas, darah istihadah. Adapun yang ini ada yang keputihan, ada yang warna kekuningan, ada warna kecoklatan. Itu ini tidak mempengaruhi sedikit pun dari ibadah. Ini hanya sekedar ya kadang keluar di perempuan, kadang tidak. Kalau ini keluar tetap suci perempuan, wajib sholat, puasa dan seterusnya. Tapi 3 darah ini yang bisa menyebabkan seorang perempuan tidak sholat, tidak puasa. Jadi kita ulang, darah haid. Haid itu apa? Darah yang keluar dari rahim di waktu-waktu tertentu. Enggak terus-terusan keluar. Tatkala wanita itu sehat. Kalau sakit beda lagi, nanti darah yang keluar. Darah penyakit, nanti yang ini, darah istihadah. Bukan gara-gara melahirkan. Nanti kalau gara-gara melahirkan, masuknya ke darah nifas. Ini darah haid, definisinya seperti itu. Adapun nifas, damun yakhruju minan mar'ah indan wiladah, yaitu darah yang keluar dari perempuan kala melahirkan. Bisa pas waktu melahirkannya, yaitu bayinya keluar, darah ikut pas keluar juga, atau setelahnya. Maka ini dihukumi sebagai darah nifas. Ada hukum tersendiri nanti. Ini dari segi definisi. Kemudian kita masuk langsung ke mas'alatul ula. Masalah yang pertama, bidayatu waqtil haidhi wa nihayatuhu. Mulainya waktu haid dan berakhirnya. La haidha qabla tamami tis'i sinin. Tidak ada haid bagi perempuan yang belum genap umurnya 9 tahun. Jadi bapak-bapak yang punya anak perempuan, haid itu mulai terjadi tatkala perempuan itu umurnya 9 tahun. Li'annahu lam yasbut fil wujudi limra'atin haidhin qabla dhalika. Kenapa dibatasi 9 tahun? Karena selama ini tidak pernah ada satu kasus seorang perempuan haid sebelum umur ini. 8 tahun belum ada yang pernah haid perempuan 8 tahun. 7 tahun juga belum ada. 9 tahun. Nah ini seringnya yang pernah terjadi seperti itu. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, "Idza balagatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'atun." Jika seorang anak perempuan itu mencapai umur 9 tahun,
maka dia sudah menjadi wanita dewasa. Nah, ini perhatian bagi bapak-bapak yang punya anak perempuan, cek umurnya. Kalau sudah 9, nanti akan sebentar lagi mengalami masa haid dewasa. Sholat sudah wajib, jadi harus perintahnya, nyuruhnya harus semakin sering dan istilahnya harus sholat. Kalau di bawah itu masih belum dewasa. Ini batas minimal umur seseorang. Kemudian wala haidha ba'da 50 sana fil ghalib ala sahih. Kemudian tidak ada haid di wanita tatkala umur wanita 50 tahun menurut secara umum, menurut pendapat yang sahih. Ini biasanya disebut masa menopause, yaitu tatkala perempuan sudah tidak mengalami haid. Ini kadang umur sekian, tapi secara umum perempuan mengalami masa menopause itu umurnya 50 tahun. Nah, ada yang kurang dari itu, ada lebih dari itu, tapi secara umum umurnya 50 tahun. Nanti ada tandanya, perempuan lebih tahu tentang hal itu. Kayak ada hawa panas itu di rahim. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya beliau mengatakan, "Idza balaghatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haidhi." Jika wanita mencapai umur 50 tahun, maka dia sudah keluar dari batas. Nah, ini kapan seorang mulai haid? Umur 9 tahun. Kapan berakhirnya masa haid? Tatkala perempuan umurnya 50 tahun. Kemudian ikhwah wal akhwat barakallahu fikum, mas'alah tsaniyah. Masalah yang kedua. Aqallu muddatil haid wa aksaruha. Kalau haid terjadi itu berlangsung berapa lama sih? Ada minimal, ada maksimalnya enggak? Di sini ditulis wasahih, dan yang benar dari pendapat para ulama, annahu la hadda li aqalihi wa li aksarihi. Tidak ada batas minimal haid dan batas maksimalnya. Wa inna ma yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urf. Batas berapa berlangsungnya haid ini dikembalikan kepada rutinitas kebiasaan wanita dan juga kebiasaan orang-orang wanita di daerah tersebut. Tapi secara umum ada. Jadi yang kita ketahui batasan haid berapa lama? Enggak ada batasannya. Selama darahnya keluar dihitung haid. Ciri-cirinya seperti darah haid. Tapi di sini ada pembahasan waghalibu, tapi secara umum haid itu berlangsung sittun aw sab'un, selama 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Ini secara umum. Tapi kalau misalkan kurang dari itu sudah berhenti darahnya, enggak keluar lagi, maka sudah suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Hamnah bintu Jahsh, tahayyadhi fi ilmillahi sittata ayyam. Hitunglah haidmu fi ilmillah, di atas pengetahuan Allah, sittata ayyam, 6 hari, au sab'ata, atau 7 hari. Summa tasili, kemudian mandilah, wasalli, dan salatlah, arba'atan wa ishrina yauman, selama 24 hari, au salasatan wa ishrina yauman, atau 23 hari. Jadi 1 bulan itu kadang 30, kadang 29. Kalau seorang haidnya 6 hari enggak sholat, perempuan ini, maka sisa harinya entah 23, 24 dia sholat. Setelah selesai mandi baru sholat. Kama yahidhu nisa'u wa yadharna bimiqati haidhihinna wa tuhrihinna. Sebagaimana para wanita-wanita di sekitaran kalian mengalami masa haid, kemudian mereka suci kembali di waktu-waktu yang sudah diketahui mereka.
Jadi ini masyaallah ikhwan wal akhwat barakallahu fikum. Jadi haid itu enggak lama ya. Yang lama nanti ada itu nifas. Nifas. Kalau haid itu tamu bulanan perempuan, ya enggak ada hitungannya. Yang paling minimal berapa, paling panjang berapa. Tapi kalau kita ambil secara umum, wanita itu biasanya haidnya itu 6, kalau enggak 7 hari. Kemudian masalah berikutnya, ma yahrumu bil haidi wan nifas. Apa yang haram dilakukan bagi perempuan yang sedang mengalami haid dan nifas. Jadi kalau ada istri kita, saudari kita, atau bibi kita yang sedang haid, jangan boleh melakukan hal-hal yang kita sebutkan berikut ini. Yang pertama, al-wad'u fil farji, yaitu bersetubuh di kemaluan. Seorang perempuan yang haid dan nifas tidak boleh digauli di kemaluannya. Ini berdasarkan sabda firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita-wanita tatkala mereka haid. Wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati mereka hatta yathurna, sampai mereka suci. Ini khusus berhubungan badan suami istri. Istrinya sedang haid, tidak boleh melakukan di kemaluannya. Faqala Nabi, dan Nabi SAW bersabda, hina nazalat, tatkala ayat ini turun, isna'u kulla syai'in, berbuatlah kepada istri-istri kalian semau kalian. Berjumbulah silahkan. Illan nikah, kecuali berhubungan badan, yaitu sampai masuk ke sampai apa ya? Ya sampai berhubungan badan. Silahkan berjumbu dengan istri, silahkan, tapi jangan sampai berhubungan badan, jima, ketika sedang haid. Jadi masih boleh bebas, silahkan. Kalau dulu Nabi dan juga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan dulu ketika Aisyah haid, beliau pakai sarung di bagian bawahnya. Kemudian Nabi datang, ia bersenang-senang berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi yang bawah enggak, ya itulah. Intinya boleh bersenang-senang dengan istri, asal jangan di kemaluannya. Ini yang pertama, tidak boleh. Yang kedua, seorang istri yang sedang haid tidak boleh ditolak, dicerai, enggak boleh. Liqauli ta'ala fatalliquhunna li'iddatihin. Talaklah mereka, perempuan-perempuan itu, istri-istri itu, li'iddatihinna, tatkala sucinya mereka. Dan juga ini surat At-Talaq ayat 1 ya. Dan juga ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab, tatkala anaknya Umar bin Khattab yaitu Abdullah mencerai istrinya tatkala istrinya haid. Nabi mengatakan, murhu, wahai Umar, perintahkan anakmu, fal yuraji'ha, rujuk istrinya. Enggak boleh dicerai tatkala istrinya sedang haid. Talaknya jatuh. Jadi talaknya jatuh 3 talakan. Talak 1, talak 2, 3. Saking emosinya marah, suami bilang cerai ke istrinya. Qadarullah istrinya sedang haid. Gimana solusinya? Talaknya sudah hilang 1, tinggal 2. Dia disuruh merujuk istrinya, harus dirujuk lagi. Harus dirujuk lagi. Nanti kalau misalkan setelah suci istrinya, marahnya masih nggak diterima, pengen cerai beneran, ucapkan lafaz cerai ketika istrinya sudah suci. Ini yang tidak boleh dilakukan tatkala perempuan sedang talak. Hikmahnya apa? Hikmahnya Islam itu tidak senang adanya perceraian. Jadi kalau mau mencerai itu harus lihat-lihat istrinya suci atau enggak. Ini sulit ini. Kalau namanya emosi itu lagi suci atau sudah, itu repot. Jadi enggak marah, nanti marahnya jadi enggak. Ternyata pas beneran tolak, saya lagi haid, dirujuk lagi, enggak jadi cerai. Jadi ini syariat Islam sebenarnya tidak menganjurkan, bahkan membenci hal yang namanya talak ini.
Kemudian ketiga yang tidak boleh dilakukan perempuan yang haid, sholat. Ini jelas, insya Allah nggak ada masalah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW di Fatimah bintu Abi Hubeish. Beliau mengatakan, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Jika haid datang kepadamu, tinggalkanlah sholat. Bahkan kalau dia nekat sholat tatkala haid, dosa, haram, nggak berpahala, malah dapat dosa. Sudah, perempuan itu kalau sedang haid itu libur sholat. Biasanya senang mereka. Senang nggak ya? Kayaknya senang ya. Senang. Kalau kita laki-laki nggak ada liburnya. Yang keempat, yang tidak boleh dilakukan perempuan yang sedang haid, puasa. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alisa ihdakunna, bukankah salah satu dari kalian wahai perempuan, idza hadat, kalau dia sedang haid, lam tasum, lam tusalli, tidak sholat dan tidak puasa dan tidak sholat. Kulna, kami para perempuan mengatakan, mereka perempuan mengatakan, bala, benar. Nah ini, jadi perempuan kalau sedang haid, tidak sholat, tidak puasa. Ini yang keempat. Yang kelima, yang tidak boleh dilakukan perempuan tatkala sedang haid dan nifas, tawaf. Tawaf di Ka'bah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah. Tatkala itu Aisyah sedih ya. Ikut haji sama Nabi, yang lain pada bisa semua manasik haji. Aisyah qadarullah haid datang di waktu itu. Kemudian beliau Nabi kita ya menghibur, kalau sedang haid ini, if alima yaf'alul haju ghairu alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Kerjakan seluruh yang dikerjakan jemaah haji. Lempar jumrah, sembelih, tahallul, wukuf, silakan kerjakan semuanya manasik haji kecuali jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Nah ini terhibur. Awalnya sedih nggak kemana-mana, akhirnya dikasih tahu semua dilakukan nggak apa-apa, masih sedang haid, lempar jumrah dan seterusnya, tapi jangan tawaf. Tawafnya nanti nunggu suci. Kemudian berikutnya yang tidak boleh dilakukan perempuan yang sedang haid yaitu membaca Al-Quran. Membaca membaca Al-Quran. Ini merupakan pendapat mayoritas ahlul ilmi dari para sahabat dan tabi'in dan setelah mereka. Akan tetapi jika ada ihtajat ilal qiraah, kalau seorang wanita itu butuh untuk membaca Al-Quran, seperti seorang perempuan yang sudah hafiz Quran, dia harus ada target setiap hari itu membaca Quran, biar hafalannya tidak hilang, tidak lupa. Atau dia sedang mengajarkan anak-anak perempuan dia di sekolah-sekolah, guru-guru, TPA, guru-guru PAUD, itu mengajarkan Quran ke anak-anak. Atau dia sedang membaca wirid, zikir pagi dan siang. Di situ ada potongan Quran. Kalau seperti itu boleh. Jadi pada asalnya perempuan yang sedang haid dan nifas tidak boleh baca Quran. Kecuali ada beberapa kebutuhan tadi. Murojaah biar tidak lupa. Sedang mengajari santri-santri watinya. Atau sedang membaca wirid, zikir pagi, sore, yang kebetulan di situ ada potongan ayat Quran seperti Robbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Quran itu nggak apa-apa kalau ada kebutuhan seperti itu. Kalau tidak butuh seperti 3 contoh tadi, maka jangan baca Quran sebagaimana pendapat mayoritas ahlul ilmi, para ulama. Ini yang keenam, tidak baca Quran. Yang ketujuh, tidak boleh menyentuh mushaf. Jadi mushaf disentuh sini, dipegang ini dengan tangan telanjang tanpa pelapis, ini tidak boleh. Bolehnya pakai pelapis. Atau kalau pas buka gini, bukanya jangan pakai tangan gini ya, pakai cutek itu, kayu ataupun lidi ataupun seperti yang lain. Yang penting bisa untuk bolak-balik kertas itu. Kalau dia mau baca untuk murojaah atau untuk mengajarkan santriwatinya tadi. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya la yamassuhu illal mutahharun.
dan tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang disucikan. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang ke-8 yang tidak boleh dilakukan perempuan yang sedang haid adalah dukhulul masjid wal lubsu fihi. Masuk ke masjid dan berdiam lama di dalam masjid. Jadi perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid dan berdiam lama di sana. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la uhillul masjida li junubin wala haidin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang junub dan perempuan yang haid. Dan perempuan haid tidak boleh masuk masjid, berdiam lama di sana. Ini dalilnya. Dalilnya yang lain, dahulu Nabi ketika iktikaf di dalam masjid, Aisyah sedang di rumah dan rumahnya nempel dengan masjid ya. Tapi Aisyah sedang haid. Nabi minta Aisyah untuk menyisir rambutnya. Aisyah enggak masuk ke masjid, tapi Nabi mengeluarkan kepalanya dari jendela masjid itu masuk ke rumahnya Aisyah. Jadi kalau dibayangkan rumahnya Nabi Aisyah itu, ya sini tembok sini ada lubangnya gitu. Nabi sedang iktikaf di dalam masjid, Aisyah di rumah sana. Nabi pengen disisiri Aisyah. Beliau tetap di masjid, kepalanya ditaruh di jendela sana gini. Kemudian Aisyah nyiciri dari dalam rumahnya. Ini dalil bahwasanya perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk masjid. Begitu juga haram bagi perempuan yang sedang haid lewat nyebrang, misalkan ambil sesuatu apa balik lagi, itu dilarang. Jika misalkan ditakutkan ada kotoran yang jatuh dari tubuhnya. Tapi kalau misalkan sudah aman, karena di zaman sekarang sudah ada itu ya, biar tidak bocor itu, yaitu pembalut, nah itu maka kalau seperti itu tidak masalah. Oh di sana ada apa? Misalkan barang yang ingin diambil lewat masjid keluar lagi, ya itu tidak masalah. Kalau cuman seperti itu, yang dilarang masuk masjid berdiam lama di sana. Wallahu taala alam. Jadi ini ikhwan wal akhwat, syarul muslimin rahimani wa rahmatullah. 8 hal yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Kemudian masalah berikut yang kelima, ma yujibuhu al-haidu. Apa yang wajib dilakukan bagi seorang yang haid, perempuan yang haid. Yang pertama, seorang yang haid itu yujibuhul ghusla. Haid ini mewajibkan dia melakukan mandi. Jadi kalau perempuan sedang haid, kemudian ditunggu masanya selesai, setelah itu ngapain? Wajib mandi. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, ja'is salata qadral ayyamin lati kunti tahidina fiha, summa tasini wa salli. Tinggalkanlah sholat sekedar hari-hari yang kamu biasa haid di hari-hari itu. Bisa 6, bisa 7. Kemudian iktasili, mandilah, wasolli, dan sholatlah. Jadi jangan langsung sholat, tetap harus mandi terlebih dahulu. Harus mandi terlebih dahulu. Yang kedua, kalau sudah haid ini ngapain? Mewajibkan apa lagi? Yang kedua, kalau perempuan sudah haid, berarti dia sudah bulug, al-bulug, dewasa. Ini kalau kaitannya dia haidnya pertama kali ya, di umur yang 9 tadi. Kalau dia haid, berarti dia sudah dewasa. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yaqulullahu salata haidin illa bifimarin. Allah tidak menerima salatnya perempuan yang sudah haid kecuali dengan kerudung, dengan penutup kepala, maksudnya dengan jilbabnya. Faqad ajab 'alaiha as-satrata bi husnil haid. Dari
Dalil dari hadis ini, Rasul mewajibkan bagi perempuan menutup kepalanya dengan disebabkan terjadinya haid yang sedang dialaminya. Ini menunjukkan bahwasanya taklif beban syariat sudah dia pikul, berarti dia sudah dewasa. Nah, itu yang ditunjukkan dari dalil ini. Jadi kalau perempuan sudah haid dewasa, kalau dewasa berarti hukum-hukum perempuan yang dewasa ada di sana. Jadi jangan anggap seperti anak kecil lagi. Jadi kalau keluar rumah kok nggak udungan, jangan, nggak boleh. Ini sudah dewasa. Kalau masih belum dewasa nggak apa-apa. Kadang pakai, mungkin kadang enggak. Tapi ya tetap diajari. Kemudian ketiga, al-i'tidadu bihi. Dengan haid ini, wajibkan seorang bisa menghitung iddah setelah perceraian dia. Jadi haid ini jadi patokan untuk menghitung masa iddah, masa menunggu tatkala seorang perempuan sudah dicerai oleh suaminya. Jadi dengan berakhirnya 3 kali haid, maka seorang perempuan yang sudah ditalak cerai suaminya, maka dia sudah selesai masa iddahnya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wan mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang dicerai yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, diam menunggu keputusan apa istilahnya suaminya rujuk atau tetap cerai salasata quru, 3 kali haid. Nah, ini 3 kali haid. Jadi dengan terjadinya haid ini, hitungan iddah ini bisa diketahui. 3 kali haid, biasanya ya 3 bulan berarti. Jadi kalau seorang perempuan ditalak suaminya, cerai, ya dia nunggu 3 haid. 3 kali haid sudah terlewati, maka dia sudah pisah, sudah tidak punya hubungan suami istri lagi. Dia nanti kalau misalkan mau nikah lagi, boleh. Perempuan ini kalau mau ada yang melamar lagi, dipersilahkan. Tapi kalau sebelum 3 kali haid ini belum selesai, masih masa iddah menunggu, ini masih hubungannya suami istri masih. Bisa jadi nanti suaminya datang lagi, yuk balikan. Nah itu rujuk namanya. Rujuk. Nggak perlu ngapa-ngapain, ya langsung dibawa ke rumah saja. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, 3 kali haid, ini sudah bukan suami istri. Kalau mau balikan lagi, ngulang akad nikah dari awal. Ngulang lagi akad nikahnya dari awal. Kalau misalkan mau balikan lagi. Allah Ta'ala alam. Ini konsekuensi hukum seputar haid. Kemudian yang keempat, dengan haid ini al-hukmu bi bara'ati rahim fil i'tidadi bil haid. Jadi seorang kalau perempuan dengan haid ini bisa dihukumi rahimnya itu bersih, tidak ada janin yang dikandungnya. Jadi seorang misalkan perempuan ditalak suaminya, cerai, kok ternyata haid, oh berarti dia nggak hamil. Berarti masa iddahnya ya tinggal ditunggu aja haid berikutnya, haid 1, haid 2, haid 3 selesai. Tapi kalau ditalak cerai, kok enggak haid-haid, oh ini berarti ada janinnya ini, ada janinnya. Kalau ada janinnya itu masa iddahnya panjang itu. Masa iddahnya itu sampai bayinya lahir, yaitu selama 9, berapa ya lahir? 9 bulan. Jadi masa menunggunya lama. Jadi kesempatan untuk rujuk dari sang suami ke istrinya itu lebih lama lagi, yaitu 9 bulan. Ini waktu yang lama untuk memikirkan kembali keputusan yang telah diambil sang suami. Apakah nekat dilanjutkan atau ini kasihan nih anak saya tak cerai nanti nggak punya bapak. Mikir-mikir itu nanti soal, oh ya balikan lah. Ego masalah apa gitu udah dibuang dulu demi kemaslahatan sang bayi yang akan lahir. Nah ini ya, dari haid ini bisa diketahui rahimnya bersih karena dia haid. Kalau dia tidak haid, berarti ada janin di sana, hamil dia. Dia hamil. Tanbih, ada peringatan tentang hal ini.
Idza taharatil haidhu awin nufasa, jika seorang perempuan yang haid dan nifas suci dari haid dan nifas mereka, qabla ghurubi syamsi, sebelum tenggelamnya matahari. Ini kasus ya. Nanti kalau misalkan ada kasus seperti ini, jam 5 suci sudah nggak keluar, bahkan sudah ada putih-putih yang keluar, qasatal baydha, tanda lendir putih, tanda suci dia. Apa yang dilakukan dia, perempuan ini? Lazimah an tusalliya dhuhra wal asra fi hadzal yaum. Wajib bagi perempuan ini sholat duhur sama asar. Jadi misalkan suci jam 5 sore suci. Apakah dia sholat? Dia sudah mulai sholat, mandi dulu, sholat. Sholat apa ini? Asar kok? Enggak. Sholatnya duhur sama asar. Ini yang patut kita ajarkan ke perempuan-perempuan yang sedang suci dari haid. Jangan sholat asar dok. Sholat duhur juga. Alasannya apa? Belum. Alasannya bentar lagi. Kemudian kasus berikutnya, waman toharat minhuma, barang siapa yang suci dari haid dan nifas, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Kalau sekarang subuh jam 4. Sebelum subuh sudah suci, jam 3 misalkan. Lazimah an tusalliyal maghrib wal isya. Wajib bagi perempuan ini sholat maghrib sama isya. Meskipun jam 3. Jam 3 pagi sebelum subuhan, perempuan ini sudah lihat, mungkin dia kencing ya maaf, sudah nggak keluar darah, bahkan sudah ada tanda suci yaitu lendir putih. Nah, ini apa yang dilakukan dia? Dia wajib sholat maghrib sama isya min hadal lailah, dari malam itu. Li'anna, ini alasannya. Li'anna waqta salati saniyah waktun lisalatil ula fi halil udhr. Karena waktu itu waktu sholat yang kedua ya, misalkan jam 5 sore. Jam 5 sore. Di jam 5 sore ini, waktu yang kedua, yaitu waktu asar. Waktu yang pertama duhur. Ini adalah waktu sholat pertama, yaitu sholat duhur. Tatkala ada udzur. Tatkala ada udzur. Misalkan udzur safar, misalkan. Kita safar dari sini jam 11 pagi. Sampai ke sana, bisnya, keretanya nggak berhenti-berhenti. Jam 5. Sholat apa itu Pak berarti Pak? Duhur sama asar. Padahal duhurnya udah kelewat. Iya. Tapi jam 5 itu waktu boleh menggabung sholat duhur dengan asar di waktu itu. Jam 3 pagi juga sama. Jam 3 pagi juga sama. Atau jam 2 malam. Itu waktu sholat. Allah Ta'ala alam. Jadi ini ya, ma'asyiral ikhwan wal akhwat. Barakallahu fikum. Jadi kalau perempuan sudah selesai dari haid dan nifasnya, mandi, sholat. Kalau dia jam 1 siang, ya cukup sholat duhur saja. Sholat subuh enggak ya? Sholat subuh enggak. Karena dia sucinya jam 1 siang. Karena apa? Subuh sama duhur enggak bisa digabung. Enggak bisa digabung. Dijamak enggak bisa. Kecuali dia suci jam 10 pagi. Ya itu subuh, itu waktu subuh itu. Waktu subuh tatkala ada udzur, subuh masih boleh dikerjakan di jam 10 pagi. Nah, itu subuh toh, tidak digabung dengan sholat yang lain. Tapi kalau kasusnya jam 5 sore, ya ini duhur sama asar. Kalau jam 10 malam, maghrib sama isya. Kalau jam 2 pagi, berarti maghrib sama isya juga. Ya sudah seperti itu. Menurut pendapat mayoritas jumhur ulama. Wallahu ta'ala. Kemudian ikhwan akhwat barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya tentang nifas. Aqallu nifas wa aksaruha. Minimal nifas itu berapa hari dan maksimalnya paling banyak itu berapa?
Ditulis di sini la hadda li aqalli nifas. Tidak ada batasan minimal nifas itu berapa hari, nggak ada. Li'annahu lam yarid fihi tahdid, karena tidak ada satu nas pun yang membatasi hal itu. Maka dikembalikan ilal wujud, fakta yang ada. Darahnya masih keluar atau enggak? Nah, itu dikembalikan ke situ. Waqad wajada qalilan wa katsiran. Terkadang perempuan yang sudah melahirkan itu nifas itu ada yang cepat, ada yang panjang. Ada yang cepat, ada yang panjang. Jadi enggak ada batasan minimal maksimalnya. Kalau darah keluar nifas. Kalau sudah enggak ada ya sudah, ya nifas selesai. Tapi dari pengalaman dari dulu sampai sekarang, maksimalnya nifas perempuan 40 hari. Maksimalnya nifas perempuan 40 hari. Kalau kurang dari 40 hari sudah selesai, sudah nifasnya selesai. Tapi kalau melebihi 40 hari sudah, nifas sudah nggak dianggap nifas lagi. Kalau darah masih keluar di atas 40 hari, maka sudah tidak dianggap nifas lagi. Karena nifas yang paling panjang 40 hari saja. Ini perkataan Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan, ajma ahlul ilmi, telah ijma para ulama dari sahabat Nabi SAW dan juga setelah mereka, itu bahasanya an-nufasa, perempuan-perempuan yang nifas, tada'u salata arba'ina yawman, meninggalkan sholat selama 40 hari. Ini sepakat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Nifas itu mereka meninggalkan sholat selama 40 hari. Illa antara tuhra qabla dzalika, kecuali perempuan itu melihat kesucian sebelum 40 hari ini. Kalau seperti itu maka fatatasil, maka dia hendaknya mandi, wa tusalli, kemudian sholat. Nah, ini ya, ini berdasarkan hadis Ummu Salamah juga dikuatkan. Ummu Salamah mengatakan kanatin nufasa ala ahdi Nabi SAW tajlisu arba'ina yauman. Dahulu perempuan-perempuan yang nifas di zaman Nabi SAW duduk tidak sholat, maksudnya selama 40 hari. 40 hari. Lebih dari itu sudah tidak dianggap nifas lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah dan belum? Belum kayaknya. Sudah belum? Lihat jadwal. Sudah masuk? 19. 1 menit lagi baru masuk. 1 menit lagi. Nah, ini masih ada satu permasalahan lagi. Cuman panjang bahasanya, masih agak panjang. Tapi nggak apa-apa, kita baca sedapatnya. Ya, ada masalah. Masalah yang ke-7, masalah terakhir dari pembahasan ini, yaitu fidamil mustahadhah, tentang darah, jenis darah yang ketiga. Kalau tadi sudah darah haid, darah nifas, sekarang ada satu darah lagi yang perlu kita bahas, yang ini keluar dari perempuan, itu darah istihadhah, darah penyakit. Darah penyakit. Istihadhah itu ada sailud dami fi ghairi waqtihi, keluarnya darah di bukan waktu yang biasanya keluar. Ala sabilin nazif, sifat darah ini mengucur, bukan menetes gitu. Min irkin yusammal adil, dari pembuluh darah yang dinamai pembuluh darah urat adil namanya. Wallah alam bagian sebelah mana, tapi yang pasti dia bukan seperti haid di rahim. Dan dia bukan keluar dari rahim, tapi dia dari pembuluh darah yang namanya adil, ya di dekat-dekat rahim sana, di dekat-dekat rahim sana. Darahnya beda ini dengan darah haid, ciri-cirinya beda, konsekuensinya nanti juga beda. Damul istihadhah, darah istihadhah ini beda dengan haid dari segi hukum-hukumnya,
dan dari segi sifat-sifatnya. Kalau dari segi sifatnya ya, nah, kalau dari segi hukumnya, maka darah istihadhah ini bersumber dari urat atau pembuluh darah yang fajiru fir rahim, kemudian terpencar ke rahim, keluar di tempat yang sama, di kemaluan itu. Sawa'un kana fi awqatin haid aw ghairiha. Darah istihadhah ini terkadang keluar bebarengan dengan haid atau kadang di waktu yang lain. Di waktu yang lain. Darah ini punya keistimewaan la yamna'u shalah wala siyam wala wata. Tidak mencegah seorang perempuan untuk sholat, puasa, dan berhubungan badan dengan suaminya. Jadi darah istihadhah ini tidak ada hukum apa-apa. Keluar darah ini perempuan tetap wajib sholat, wajib puasa, suaminya boleh menggaulinya. Tidak seperti darah haid. Li'annaha fi hukmi tahirat. Karena seorang perempuan yang keluar darah haid dihukumi perempuan yang suci. Bukan perempuan yang sedang kotor dengan haid dan nifasnya. Dalilnya adalah hadis Fatimah bintu Abi Hubeish. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini ustahadhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tertimpa istihadhah. Fala abhur, aku tidak suci. Afa ada ausalah? Afa ada ausalah? Apakah aku meninggalkan sholat? Jadi Fatimah ini bertanya ke Nabi, sedang mengalami istihadhah, darah istihadhah. Dia menganggap kotor. Tanya ke Nabi, apakah aku meninggalkan sholat? Kata Nabi, la, jangan. Inna dzalika irqun, sesungguhnya itu darah bersumber dari pembuluh darah urat. Walaysa bil haidhah, itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidhu fada'is shalah. Kalau haid sedang datang, silahkan tinggalkan sholat. Fa idza adbarat, kalau haid ini sudah selesai, mandilah, cucilah darah darimu, wasolli, kemudian mandilah, kemudian sholatlah. Ini kata Nabi, darah istihadhah jangan tinggalkan sholat, karena itu bukan darah haid. Keluar darah itu bukan dari rahim, tapi dari pembuluh darah. Kalau kita sedikit tahu tentang siklus perempuan itu, ikhwah sekalian, haid itu dari sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Ini nanti akan mati, kemudian turun. Jadi haid itu. Tapi kalau darah istihadhah ini bukan dari itu, tapi dari urat, salah satu urat di situ. Ini ternyata nanti rahasianya diganggu setan, didorong, dipukul setan. Kenapa? Biar perempuan bingung. Kok darah gak sholat akhirnya. Padahal darah istihadhah tetap sholat. Nah ini kenapa rahasianya ada darah ini. Ternyata itu gangguan dari setan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita jeda ada terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Insya Allah bisa kita selesaikan pada sholat isya insya Allah ta'ala. Monggo Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله
Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan asyhadu anna la haula wala la haula wala la haula wala quwwata la haula la ilaha Bismillah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang permasalahan darah istihadhah, pembahasan terakhir kita. Kita ulang lagi ya, bahasanya darah istihadhah ini beda dengan darah haid. Yang pertama dari segi hukum-hukumnya. Keluarnya darah istihadhah ini tidak menghalangi perempuan untuk tetap sholat, tetap puasa. Suaminya pun juga boleh menggaulinya di kemaluan kalau darah istihadhah ini keluar. Tidak ada masalah. Yang kedua, nanti akan disebutkan tentang sifat-sifatnya. Atau kalau dari hadis yang baru saja kita baca tadi, ini bagaimana seorang perempuan bersikap ketika darah istihadhah ini keluar. Di hadis yang kita baca tadi dituntunkan bahasanya wajib bagi perempuan kalau sudah selesai masa haidnya maka dia mandi. Kemudian kalau misalkan masih keluar darah istihadhah maka lap, bersihkan darah itu dari kemaluannya. Jadi sudah selesai mandi karena haidnya sudah selesai 7 hari biasanya. Kemudian dia mandi. Kok masih ada yang keluar? Dia masa bersihkan. Kemudian pakai ya kalau di sini kapas untuk menutupi tempat keluarnya itu biar darahnya nggak netes. Kemudian setelah itu diikat dengan apa lagi? Tali atau apa? Kalau di zaman sekarang sudah agak mudah, lebih mudah yaitu dengan pembalut. Biar darah yang keluar tidak netes ke mana-mana. Kemudian setelah itu ketika masuk waktu sholat, ya wudhu kemudian sholat. Nah, ini bagi perempuan yang keluar darah istihadhah hal seperti itu yang dilakukan. Masih keluar apa istilahnya darah tatkala sholat, ya ada masalah. Yang penting pas sebelum sholat sudah dibersihkan, pakaikan pembalut yang bersih, wudhu, sholat.
Kok terasa ada yang keluar pas sholat, tidak masalah. Karena itu ya tidak bisa di-apa-apakan, namanya darah penyakit. Sudah tidak ada masalah. Yang penting sudah wudu sebelumnya. Nanti kalau mau sholat berikutnya ya bersihkan lagi waktu sholat berikutnya. Kemudian disimpulkan, ikhwah wal akhwat barakallahu fikum, perempuan yang mengalami istihadhah ini ada 3 keadaan. Keadaan pertama, dia keluar istihadhah ini tatkala berbarengan dengan siklus haid dia, tapi siklus haid ini sudah dia punya adat kebiasaannya. Ini perempuan lebih tahu nih. Biasanya awal bulan, ada yang tengah bulan, ada akhir bulan. Biasanya itu. Misalkan kita ambil contohnya awal tanggal ini 1 sampai 7. Ini biasanya dia haid. Kok ada keluar darah di hari-hari itu, berarti haid itu. Itu berarti dia keluar darah haid, sudah tinggalkan sholat, seterusnya. Kemudian setelah hari 7 ini berakhir, kok tanggal 8 masih keluar darah, sudah nggak usah dianggap haidnya sudah berlalu. Jadi 7 hari ini sudah selesai, kok masih keluar darah, mandi, tetap mandi. Mandi, bersihkan kemaluan, kemudian pakai pembalut biar nggak netes-netes lagi kalau masih keluar, wudu, sholat. Ini kalau misalkan dia punya adat kebiasaan haidnya yang jelas. Yang kedua, dia tidak punya adat kebiasaan yang pasti, pindah-pindah terus. Tapi darahnya terbedakan. Gimana sifat darah haid itu? Disebutkan di sini darah haid itu aswad, hitam, sakhin, kental, lahu raihah, punya bau. Baunya itu anyir. Baunya anyir. Jadi ini sifat darah haid. Bisa dibedakan nanti dengan darah istihadhah. Darah haid itu hitam. Nanti ada sifat agak kerahan gitu, tapi dominan hitam. Kemudian kental. Kemudian berbau. Ini darah haid. Adapun sisanya yaitu darah istihadhah sifatnya merah. Darahnya merah. Tidak punya bau. Tidak punya bau dan dia encer. Jadi kebalikan dari ini. Nah, ini sifat perempuan yang istihadhah kedua ya. Dia nggak punya adat kebiasaan. Kadang-kadang awal, tengah, akhir nggak jelas, pindah-pindah, geser-geser terus. Tapi darahnya terbedakan. Kok keluar darah? Oh, hitam, berbau. Oh, ini haid. Ya sudah. Kalau kondisinya terbedakan seperti ini, maka kalau masih muncul darah yang hitam, maka itu haid. Tapi kalau sudah muncul darah yang merah, haidnya selesai berarti, itu istihadhah. Mandi, karena haidnya sudah selesai. Bersihkan, pakai alat pembalut, wudu, sholat. Nah, jadi sudah dianggap selesai. Terkadang perempuan yaitu terlena atau nggak peduli dengan itu, nggak dihitung harinya sudah berapa hari, keluar darah nggak sholat. Pas kencing keluar darah nggak sholat. Kalau sudah 7 hari atau berapa hari itu seharusnya perhatian membedakan darah itu harus benar-benar. Soalnya kaitannya dengan ibadah, sholat. Ya enak sih nggak sholat ya. Tapi kalau harusnya sholat tapi nggak sholat, ya kan repot, berdosa. Kemudian kondisi ketiga, perempuan yang mengalami darah istihadhah ini, dia nggak punya adat kebiasaan, plus darahnya nggak bisa dibedakan. Darah keluar sama kayak gitu terus sifatnya. Hitam semua. Nggak ada yang merah-merahnya. Ini gimana solusinya kalau ada perempuan seperti ini? Ini biasanya perempuan-perempuan yang punya haid awal-awal ya. Masih muda-muda itu. Yang belum punya kebiasaannya di awal atau di tengah nggak tahu dia. Tahu-tahu keluar darah, loh kok terus? 8 hari, 9, 10 hari kok keluar terus. Ini solusinya. Fahadihi tajlisu ghalibal haidi sitan aw sab'an. Maka kalau kondisinya seperti ini, tetap dia duduk alias tidak sholat, anggap itu haid 6 atau 7 hari. Sebagaimana ini adat mayoritas perempuan di
sekitaran dia. Jadi mayoritas 6 atau 7. Kalau dia bingung, udah ambil 6 atau 7. Setelah itu, maka anggap itu istihadah. Itu solusi, itu yang harus dilakukan bagi perempuan yang seperti ini. Meskipun yang keluar setelah itu kok hitam juga, atau bagaimana, nyampur nggak terbedakan antara merah dengan hitam, masih bingung nggak jelas, 6, 7, sudah nggak sholat. Hari ke-8 mandi, sholat. Udah gitu saja. Meskipun masih keluar darahnya, itu sudah teranggap istihadah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW pada Hamnah bintu Jahash. Beliau mengatakan, innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya darah itu sebab dari goncangan, akibat dari syaitan. Fatahidi sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Maka anggaplah engkau haid itu 6 atau 7 hari. Sudah sini, kemudian mandilah. Fa'idha sta'nafti, fa'idha istangqati, jika engkau sudah suci, wasalli, wasumi, fa'inna dhalika yujzi'uki, maka sholatlah, puasalah, karena itu sudah sah bagimu. Nah, ini dari hadis ini, Nabi mengatakan kepada Hamnah bintu Jahash yang bingung dengan istihadah yang beliau alami, sudah anggap haidmu 6 atau 7. Setelah itu mandi, kemudian sholat dan puasa. Itu sah bagimu. Raqdatun minasyaitan maksudnya duf'atun, dorongan. Maksudnya inna syaitan waladhi haraka hadaddam. Sesungguhnya syaitanlah yang menggerakkan darah ini. Jadi darahnya istihadah keluar dari perempuan, darah penyakit itu tidak lain tidak bukan adalah dari ulah syaitan. Sampai segitunya syaitan bikin bingung manusia dengan ibadahnya, dikeluarkan darah istihadah ini dari kemaluan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini dengan ini selesai pembahasan kitab Toharoh kita. Insyaallah pekan depan akan kita mulai pembahasan baru di kitab yang baru, yaitu Kitabu As-Shalah, kitab yang membahas tentang pernak-pernik seputar sholat. Definisinya, keutamaannya, wajibnya sholat 5 waktu, dan juga hukum-hukum yang lain. Wallahu ta'ala alam, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Tentang masalah haid dan nifas. Oke. Ya. Mushaf, menyentuh mushaf ya. Oh, mushaf. Mushaf yang dilarang perempuan haid nifas itu menyentuh, atau seorang yang junub dilarang menyentuh mushaf juga, atau seorang yang belum punya wudhu dilarang menyentuh juga menurut pendapat yang sahih, yaitu ya mushaf sebagaimana pas kita beli mushaf itu apa adanya seperti ini, dari sampul luarnya. Mushaf yang isinya Quran tok, ayat Quran, itu namanya mushaf, dihukumi mushaf itu, yang ada hukum tidak boleh menyentuhnya tanpa ada wudhu. Ada kalau ini sudah ada lapisannya, antum beli mushaf, disampuli biar awet, biar bagus. Pegang itu meskipun nggak punya wudhu nggak apa, karena menyentuh mushaf ada pelapisnya. Yang dilarang itu menyentuh mushaf langsung seperti ini. Adapun meskipun ada Al-Quran di sana, ini bukan mushaf, ini nggak dihukumi mushaf. Ya, ini HP saja, disentuh nggak apa-apa, meskipun tidak punya wudhu, meskipun sedang haid, sedang nifas, buka aplikasi Quran di sini tidak masalah. Kemudian yang tidak termasuk mushaf juga Quran terjemahan, itu bukan mushaf itu silahkan sentuh tanpa wudhu,
tidak masalah. Itu bukan mushaf. Itu para ulama memasukkan Al-Quran terjemahan ke dalam kitab tafsir. Ini juga ada ini, potongan-potongan Quran di sini ada, tapi sedikit. Banyak perkataan selain Quran. Jadi ini bukan mushaf. Ini bukan mushaf. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itu ya. Sudah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup ya. Nah, insyaallah. Ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Ya, meskipun kita laki-laki ya. Tapi Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal, pencetus mazhab Hambali, beliau mengatakan ilmu tentang haid ini, ilmu paling sulit. Beliau mengatakan, makastu fil haidhi atas sana. Aku diem, fokus membahas haid ini dari awal sampai akhir, sampai aku paham dan jelas. Itu selama 9 tahun. 9 tahun. Karena pernah haid ini enggak sesederhana yang kita sampaikan tadi. Oh, itu global, yang kita sampaikan tadi ini global. Kalau mau terjun ke lapangan, wah banyak itu. Kadang haidnya sehari berhenti, nanti hari berikutnya keluar lagi. Wah itu gimana hukumnya? Kemudian wah macam-macam. Pembahasan tentang hukum seputar darah perempuan yang namanya haid itu rinciannya panjang. Imam Ahmad saja membahas masalah itu selama 9 tahun. Kita berapa menit? Kita cuma 45 menit. Kita dapat sedikit ya. Tapi nggak ada masalah. Nanti kalau ada permasalahan yang ditemui seputar haid ini, bisa nanti ditanyakan, kita cari solusinya. Wallahu ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.